Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hmm, kok cuma selamat pagi aja sih Pak? Selamat-selamat yang lainnya kemana? Anak-anak, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus nantiasa untuk mempunyai semangat pagi anak-anak, agar kita dapat untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat pula. Nah, sudah paham tidak anak-anak? Ya, paham ya? Nah, karena sudah paham, kita coba sekali lagi yuk semangat paginya. Nah, tapi sekarang ucapkannya dengan lantang dan juga keras ya anak-anak, agar terbawa semangat pula. Nah, siap ya? 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagus. Pintar anak-anak Pak. Sudah semangat pagi ya. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sebelumnya nama Bapak siapa? Sepertinya belum ada yang kenal ya. Nah, maka seperti itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu, betul? Betul. Nah, perkenalkan anak-anak, nama Bapak Iza Faranur Fauzan. Nah, kalian anak-anak bisa panggil Bapak dengan panggilan Pak Iza saja boleh ya. Jadi, salam kenal. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu anak-anak Bapak diharapkan agar bisa menjelaskan tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Lalu juga menjelaskan kandungan-kandungan apa saja sih yang bermanfaat pada makanan untuk kesehatan peredaran darah pada manusia juga. Dan juga yang terakhir menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang bermanfaat bagi kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nah, sudah siap kan anak-anak? Sudah disiapkan bukunya dan alat tulisnya. Nah, kalau sudah, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari ini tentang organ-organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Masih ingat tidak? Coba buka-buka lagi catatannya. Iya, dari pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari nih bahwa dalam tubuh kita ini mengalir banyak darah yang dipompa oleh jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan proses ini tuh akan terus berulang dan terus berulang. Nah, kira-kira apa sih yang dapat mengganggu dari siklus peredaran darah pada manusia ini ya anak-anak? Ada yang tahu tidak ya? Anak-anak pernah tidak menyiram tanaman di lingkungan sekitar rumah kalian? Pasti pernah kan, karena anak-anak Bapak itu anak-anak yang baik dan juga rajin memelihara lingkungan sekitar. Nah, kalian tahu tidak kalau selang yang sering kita pakai untuk menyiram tanaman itu tuh mirip sekali dengan pembuluh darah yang ada pada tubuh kita. Sini bentar ya. Nah, ini selang. Nah, kalian pasti pernah kan saat menggunakan selang itu ujungnya kalian tekan ataupun kalian sumbat agar air yang keluar akan semakin lebih cepat dan juga lebih keras. Pasti pernah kan? Nah, tapi tahu nggak anak-anak kalau hal yang terjadi jika hal ini terjadi nih pada pembuluh darah itu tuh sama sekali tidak baik anak-anak jika terjadi penyumbatan. Nah, tetapi penyumbatan pada pembuluh darah tentunya bukan pakai tangan, tetapi terjadi adanya penumpukan, ada yang menghalangi di dalam pembuluh darah tersebut. Nah, penumpukan itu biasanya berasal dari lemak-lemak yang tertumpuk dan menjadi plak menghalangi pembuluh darah. Nah, apabila nih teman-teman pembuluh darah ini dibiarkan tersumbat, maka akan timbul masalah yang lebih serius. Nah, contohnya itu penyakit tekanan darah tinggi, lalu stroke, dan bahkan lebih parah itu penyakit jantung koroner. Sangat berbahaya sekali ya. Nah, untuk mencegah hal-hal tersebut, di sini Bapak akan menjelaskan kepada kalian semua kandungan makanan apa saja dan juga kegiatan apa saja sih yang dapat membantu untuk merawat dan juga mengobati organ-organ peredaran darah pada manusia. Nah, untuk kandungan makanan yang pertama itu adalah vitamin E. Vitamin E itu vitamin yang dapat larut pada lemak. Nah,
Dan juga vitamin E ini itu dapat membantu dalam pelebaran pembuluh darah sehingga peredaran darah dapat lebih lancar. Nah, makanannya apa aja sih yang mengandung vitamin E itu? Ya, ada misalnya kacang-kacangan, biji-bijian, lalu sayuran hijau, dan juga gandum. Nah, ingat-ingat ya untuk selalu makan makanan tersebut. Nah, seperti itu. Untuk kandungan yang selanjutnya yaitu ada nitrit oksida. Nitrit oksida ini itu senyawa yang dapat membuat pembuluh darah kita ini tetap elastis dan juga lentur. Nah, selain membuat elastis juga, nitrit oksida ini itu dapat melebarkan pembuluh darah kita sehingga kita ini dapat terhindar dari tekanan darah tinggi, lalu dapat memelihara jantung kita pula. Nah, contoh makanan itu apa aja gitu? Ada misalnya ikan, lalu ada daging, lalu ada telur, lalu ada kedelai, ataupun juga ada susu. Seperti itu untuk contoh-contoh makanannya. Jangan lupa dimakan ya. Kandungan makanan yang terakhir yaitu ada asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 ini tuh dapat membantu dalam pengenceran darah ringan sehingga dapat memperlancar peredaran darah. Dan makanan-makanan apa saja sih yang termasuk dalam asam lemak omega 3 ini? Yaitu ya termasuk pada jenis ikan-ikanan. Nah, ikan-ikanan itu apa saja? Seperti ikan salmon, ikan tuna, ikan herring, dan juga ikan sarden. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, untuk kandungan makanan untuk dapat membantu peredaran darah itu sudah cukup sampai di sini. Tapi sebenarnya masih ada banyak lagi kandungan-kandungan yang dapat membantu dalam peredaran darah. Nah, di sini Bapak ingin memberi tugas nih kepada kalian. Tugas mandiri ya. Bapak ingin kalian mencari sendiri apa saja sih kandungan-kandungan yang lain yang dapat membantu dalam peredaran darah selain yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah, bagaimana anak-anak? Pasti bisa kan ya? Bapak percaya deh sama kalian. Nah, anak-anak, untuk tadi selain makanan-makanan yang tadi sudah disebutkan, terdapat juga nih kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan untuk merawat kesehatan organ-organ peredaran darah kita. Ini ada kegiatannya, salah satunya yaitu untuk tidak merokok dan juga menghindari asap rokok. Anak-anak tidak boleh merokok ya, rokok itu tidak sehat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dan juga mungkin ada yang tidak tahu, bahwa di dalam rokok itu ada sebuah kandungan yang namanya nikotin. Nikotin ini sangat tidak baik bagi peredaran darah karena nikotin ini itu dapat mengentalkan darah sehingga sirkulasi darah itu terganggu. Dan seperti itu, jadi gak boleh merokok ya anak-anak, omat ini mah. Dan juga kegiatan yang kedua yaitu untuk selalu menjaga berat badan ideal. Nah, anak-anak, jika kita misalnya berat badan kita berlebih, maka kita akan mengalami yang namanya obesitas. Dan obesitas ini tuh sangat tidak baik anak-anak untuk peredaran darah. Karena dengan penumbukan lemak pada tubuh kita ini akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Sehingga untuk saluran peredaran darah ini sangat terganggu anak-anak, seperti itu. Nah, untuk kegiatan yang terakhir yaitu kita harus rutin berolahraga anak-anak. Nah, saat berolahraga kalian pasti merasa capek kan? Kita pasti capek kan saat berolahraga. Nah, dari capek itu jantung akan merespon dengan memompa darah lebih cepat sehingga detak jantung kita akan semakin cepat saat kita kecapean. Nah, saat memompa darah ke seluruh tubuh itu, maka akan peredaran darah itu akan semakin lancar karena darah itu terus mengalir dengan cepatnya. Seperti itu anak-anak. Jadi akan terlatih jantung pula, akan terlatih dan juga pembuluh darah akan semakin besar. Jadi rajin aja berolahraga ya anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana nih? Apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran kita kali ini? Pastinya sudah paham dong. Dan semoga dengan pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak izin undur pamit dulu ya anak-anak. Dan itu tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu anak-anak.